Nah, Bawaslu ini kan memastikan ya pengawasan di tiap-tiap tahapan ini harus sesuai dengan tahapan. Repotnya gini nih di penyelenggaraan pemilihan Mas Sato. Kalau si Fulan tersebut dipanggil oleh Bawaslu nggak datang pertama, kedua nggak datang, ya kebanyakan itu waalaikumsalam Mas Sato. Kalau kami menurut Bawaslu begitu rekomendasi kepada KPU, sejatinya KPU menindaklanjuti. Saya pernah menyita sembako 6 truk di Kalideres, 3 truk di Palmerah, 3 truk di Kebon Jeruk. Hanya saja waktu itu kenapa saya memberanikan diri? Saya menggandeng polisi dan jaksa. Dan itu dilakukan di hari tenang. Nah, ini gimana nih Bawaslu beserta jajarannya mengantisipasi agar kejadian itu tidak terulang pada pilkada serentak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir di studio kita Bang Fuadi. Apa kabar Bang Fuadi? Alhamdulillah Mas Sato, sehat selalu Bang. Alhamdulillah, itu penting, sehat itu penting. Bang Fuadi ini anggota Bawaslu RI. Nah, Bawaslu RI itu jabatan tertinggi nih Bang Fuadi. Udah nggak ada lagi lebih tinggi dari Bawaslu RI. Tapi ada lagi yang di atasnya Bawaslu RI Bang. Apa tuh? Jabatannya itu Bawaslu RRI. Oh. RRI. Iya RRI. Jadi atasnya RI itu ada RRI. Gini Bang, pemilu kemarin 2024 ya. Nanti ini ada 2 pertanyaan yang ingin kami sampaikan ke Bang Fuadi. Beberapa tokoh menyatakan pemilu 2024 itu pemilu yang brutal katanya. Beberapa tokoh menyatakan itu dan diamini juga oleh beberapa tokoh yang lain. Nah, gimana itu Bawaslu sebagai pengawas pelaksanaan pemilu, tapi ternyata di lapangan masih dianggap sebagai pemilu yang paling brutal 2024 kemarin. Nah, terus ini kita sekarang juga sedang pilkada serentak. Ada peristiwa-peristiwa yang menurut saya juga cukup mengagetkan. Beberapa rekomendasi Bawaslu ke KPU adalah menggugurkan calon dan itu terjadi. Nah, itu juga satu peristiwa politik yang menurut saya juga ya dahsyat lah ya, dahsyat dan bisa berefek. Tentu kita tidak harapkan, tapi efek-efek dampak dari pengguguran itu juga menurut saya perlu juga diantisipasi dan dipertimbangkan. Gimana itu Bang? Ya, pertama saya ucapin terima kasih nih Mas Ato sudah diundang nih. Sama-sama mau hadir. Terima kasih juga Bang. Paling tidak ada beberapa hal yang menjadi catatan ya selama terutama kami ya Bawaslu Republik Indonesia yang paling tidak pernah gitu kan pernah mengalami satu turun naiknya dalam menjalankan kepengawasan ya, karena saya tahu persis bagaimana seorang pengawas pemilu itu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kita ini tidak bisa keluar dari prinsip-prinsip penyelenggaraan ya. Kalau dibilang pengamat bilang bahwa pemilu 2024 itu pemilu yang paling brutal, saya kira itu menurut pandangan salah satu pengamat mungkin ya yang punya paradigma seperti itu. Kalau kami Bawaslu adalah sudah maksimal untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, kemudian dan tentunya tugas dan kewenangan yang kita jalankan ini tidak lepas dari apa yang disebut prinsip-prinsip penyelenggaraan. Semua aturan mainnya sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan tentunya apa yang dijalankan oleh Bawaslu itu kita ini kan dalam konteks kepengawasan. Nah, karena selama ini orang melihat kita salah satu penyelenggara pemilu ini Mas Sato. Penyelenggara pemilu itu bukan hanya KPU saja. Ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, Bawaslu ini kan memastikan ya pengawasan di tiap-tiap tahapan ini harus sesuai
dengan tahapan, mulai dari tahapan pemutahiran data, kemudian pendaftaran, kampanye dan sebagainya sampai tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Nah, tiap-tiap tahapan ini kita pastikan harus sesuai dengan PKPU, terutama yang menyepakati aturan main itu. Misalkan Bawaslu memastikan pengawasannya. Nah, dalam konteks ya kualitas pengawasan, dalam konteks kualitas penanganan pelanggaran, kita ini perlu mengidentifikasi, memetakan ya, kemudian juga melakukan upaya-upaya pencegahan. Basis kita ini kan mitigasinya ini melakukan pencegahan dulu nih. Jadi kita lakukan pencegahan, kemudian melakukan pengawasan, kemudian diduga adanya dugaan pelanggaran, maka kita melakukan proses penindakan. Dua hal yang menjadi catatan pegangan buat kami di Bawaslu, perlu adanya apa yang disebut hukum acara. Jadi pengawas pemilu itu dia bukan sebagai seorang pengamat politik ya. Dia itu sebagai penyelenggara pemilu yang kemudian diatur mekanismenya oleh undang-undang, kemudian juga hal tersebut regulasinya sudah jelas ya, tidak bisa keluar dari koridor yang ada. Nah, hukum acara itu jadi pegangan kita, regulasi itu. Nah, kita sekarang mau bicara apa dulu nih, Mas Ato? Mau pemilu apa penyelenggaraan? Pemilihan maksudnya. Kalau pemilu ya sudah jelas di Undang-Undang 7 tahun 2017 kita alhamdulillah mampu menghantarkan ya penyelenggaraan pemilu 2024 karena di situ ada Bawaslu, ada KPU dan DKPP ya. Sampai kemudian pintu gerbang penyelenggaraan pemilihan presiden, kemudian juga DPR ya, DPRD, kemudian juga DPD yang alhamdulillah selesai kita hantarkan itu sampai pada pelantikan presiden ya. Nah ini harus dikawal. Nah kemudian juga ya walaupun banyak memang yang namanya proses penyelenggaraan pemilu itu tidak lepas dari ya kita sudah maksimal melakukan upaya pencegahan sosialisasi. Dalam sosialisasi kemudian kita melakukan proses pengawasan. Kemudian ketika diduga adanya dugaan pelanggaran, kita melakukan proses penindakan. Sekarang kita mau bicara tentang pemilu. Kalau dalam konteks mekanisme penanganan pelanggaran itu akan mengalami perbedaan yang signifikan, Mas Ato, antara pemilu dengan pemilihan. Ya contoh misalkan, di pemilu ya, ini kita ngomong pintu masuk penanganan pelanggaran itu kan ada temuan, ada laporan. Temuan itu kan pengawasan aktif pengawas pemilu. Ya. Kalau laporan, masyarakat melaporkan tentang adanya dugaan pelanggaran. Nah terkait misalkan pemilu ini mau informasi apa dulu nih? Kalau ada informasi awal yang datang dari masyarakat, datang menginformasikan kepada Bawaslu bahwa di sana itu ada politik uang misalkan. Itu informasi awal itu. Ketika ada informasi awal, apa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, terutama pengawas pemilu? Ya dia melakukan penelusuran, pendalaman untuk memastikan terhadap informasi awal itu ada dugaan pelanggaran atau tidak gitu. Nah kemudian buktinya itu harus kuat, ya. Jadi dalam konteks kualitas penanganan pelanggaran, dalam konteks kualitas pengawasan, dari informasi awal itu harus kuat buktinya baru bisa dijadikan temuan. Jadi nggak bisa ini Mas Ato seorang pengawas pemilu itu baru informasi awal, kemudian tahu-tahu apa misalkan tokoh politik ya, yang kemudian pelakunya misalkan lalu pengawas pemilu main panggil aja si tokoh politik tersebut, si Fulan kita panggil misalkan, nanti akan dibalikin kita oleh tokoh politik tersebut. Situ manggil saya apa dasarnya misalkan. Kalau nggak ada dasarnya kita bisa dibilang pencemaran nama baik nanti. Jadi harus kuat buktinya dulu gitu loh. Nah begitu pula laporan. Laporan masyarakat itu melaporkan tentang adanya apa? Adanya dugaan pelanggaran. Nah
Kalau kemarin kita menggunakan, nah ini nih lagi-lagi hukum acaranya nih. Kalau di Undang-Undang 7 kita mengenal istilah Perbawaslunya Perbawaslu 7, Mas Ato, tentang temuan dan laporan. Nah, di temuan laporan itulah kalau orang misalkan dia melaporkan, nah laporan itu harus memenuhi syarat apa? Formil material. Ini teknis sih. Apa sih yang disebut syarat formil misalkan? Siapa yang melaporkan? Kemudian siapa yang dilaporkan? Peristiwanya ini Mas Ato 7 hari sejak diketahui. Jadi kalau misalkan dia mengetahui lewat dari 7 hari, itu nggak masuk gitu formilnya. Kemudian waktu dan tempat kejadian. Waktunya kapan? Tempat kejadiannya di mana? Lokus deliktinya itu di mana gitu loh. Jangan kejadiannya di Bandung misalkan. Dia lapornya misalkan di Papua gitu, nggak nyambung gitu. Jadi kalau misalkan lokus deliktinya itu di Bandung, ya dia laporkan ke pengawas pemilu yang berada di wilayah Bandung. Ini contoh ya. Itu waktu dan tempat. Kemudian setelah waktu dan tempat kejadian, uraian kejadiannya ini harus jelas. Termasuk juga harus disertai dengan bukti-bukti. Itulah yang memenuhi syarat formil material. Kita punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal. Dikaji dulu nih. Dikaji ya untuk melihat peristiwa hukumnya. Kalau udah ketahuan nanti, nah sekarang kita mau tanya, tadi kita ngomongin pemilu. Kalau di Gakumdu ya, di pemilu itu Gakumdunya itu merujuk ke ketentuan pasal 486 di sentra Gakumdu dengan kepolisian dan kejaksaan. Kita itu didampingin nanti. Ya, dalam konteks klarifikasi. Nah, ini kalau untuk mencari peristiwa hukum, nanti akan keluar tuh jenis kelaminnya nih. Mau pelanggaran apa? Pelanggaran administrasi, pelanggaran etik, pelanggaran pidana, atau pelanggaran hukum lainnya. Nah, itu ketahuan nanti jenis kelaminnya. Kalau pelanggaran administrasi berkaitan tentang ada mekanisme, ada tata cara, ada prosedur yang nggak sesuai. Ya, maka kita rekomendasi kepada siapa? Ke KPU. Tapi di pemilu terkait pelanggaran administrasi itu melalui persidangan, dibuka dan terbuka untuk umum. Nah, kemudian kaitannya dengan pidana ini dulu kemarin pernah rujukannya di ketentuan 486 di sentra Gakumdu itu. Kita punya waktu 7 hari ketika dibutuhkan keterangan tambahan 7 hari. Nah 7 hari ini 14 hari nih. Cuma begini nih yang harus perlu saya sampaikan nih. Kalau di Undang-Undang 7 2017 Mas Ato, ya kalau misalkan ada laporan, yang melaporkan ini yang melaporkan, kemudian kita proses memenuhi syarat formil material. Nah kemudian kita memanggil siapa yang melaporkan dan siapa yang dilaporkan. Begitu panggilan pertama nggak datang, diundang ya oleh Bawaslu. Kedua tidak datang, di Undang-Undang 7 itu ada pasal yang namanya 480 in absentia, tanpa kehadiran terdakwa. Jadi dia langsung tanpa kehadiran tersangka, maksudnya dia naik ke proses penyidikan. Tapi itu harus buktinya harus kuat. Tapi kalau kita ngomongin di Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan ini Mas Ato, dipanggil pertama nggak datang, kedua tidak datang, nggak ada itu in absentia. Dan kemudian ini di Undang-Undang 10 2016 dalam konteks penyelenggaraan pemilihan, batasan waktunya itu terbatas. 3 hari ketika dibutuhkan keterangan tambahan 2 hari. Jadi punya waktu cuma 5 hari kita. Ya kan? Cukup pendek ya. Cukup pendek. Jadi sebenarnya kalau ada tanggapan tokoh bahkan politisinya juga sebenarnya soal pemilu 2024 itu brutal, sebenarnya ya pada praktek kinerja penyelenggara pemilu sudah maksimal ya. Sudah maksimal dan semua tahapan sejauh ini juga tidak ada gejolak yang signifikan sebenarnya ya. Artinya itu lebih ke opini pengamat ataupun pelaku ya. Ya. Kira-kira begitulah kalau peristiwa 2024 kemarin ya. Nah, kalau kaitan dengan pilkada nih Bang,
beberapa calon yang digugurkan di ujung lah. Sebut katakanlah ada Fakfa, kalau tidak salah itu ada juga Banjarbaru dan beberapa tempat lain. Papua Barat Daya. Ada lagi yang lain lah ya, beberapa lah. Itu kan KPU beralasan atau paling tidak salah satu alasannya adalah rekomendasi dari Bawaslu. Itu sebenarnya apa yang terjadi sih? Kenapa peristiwa itu terjadi justru di ujung dari proses tahapan pilkada? Gimana itu, Bang? Nah ini informasinya dari mana nih Mas Ato? Apakah informasi awal dalam konteks penelusuran, pendalaman yang dituangkan jadi temuan ya, cukup kuat buktinya, ataukah misalkan ada masyarakat melaporkan tentang adanya dugaan pelanggaran? Ini halnya macam-macam ini. Berkaitan tentang netralitas ASN, netralitas kepala desa, kemudian jenis penyelenggaraan yang dilakukan oleh si calon itu ya. Yang dilakukan, apakah dia misalkan menyalahi mekanisme ketentuan pasal 71, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Misalkan ada kebijakan yang menguntungkan dan merugikan pasangan calon dan sebagainya, itu kan salah satunya. Atau kaitannya dengan upaya untuk memberikan dan menjanjikan dan sebagainya, mulai dari tahapan sebelum kampanye sampai tahapan kampanye. Saya perlu sampaikan ini, sampai 19 November kemarin Mas Ato, itu laporan kita di Bawaslu itu ada 2.424 laporan di penyelenggaraan pilkada. Iya, selama pilkada ini. Pilkada, ya. Kemudian temuannya ada 483. Nah, dari 2.426 tadi itu yang terregistrasi menjadi 1.233 ya, yang masuk yang terregistrasi dalam laporan, yang terregistrasi dalam temuan itu ada 480. Lalu kemudian diberi lagi nih, mana yang masuk dalam kategori bukan pelanggaran, ada yang masuk dalam kategori pelanggaran. Bukan pelanggarannya ada 843. Kemudian yang masuk dalam pelanggaran itu diberi lagi nih, ada 745. Lalu diberi lagi, mana yang masuk dalam kategori pelanggaran administrasi, ada 152. Mana yang masuk dalam pelanggaran pidana, ada 117. Mana yang masuk dalam pelanggaran etik, ada 119. Mana yang dalam kategori pelanggaran hukum lainnya, ada 432. Ini luar biasa nih. Nah, yang tadi Mas Ato sampaikan berkaitan tentang diskualifikasi itu macam-macam nih. Ada ruangnya masuk pelanggaran administrasi yang kemudian rekomendasinya itu diskualifikasi ya. Ini administrasi ini luar biasa Mas Ato, ini bisa mendiskualifikasi nih. Jadi misalkan ada laporan terkait apa nih? Terkait netralitas, terkait misalkan kebijakan yang menguntungkan dan merugikan misalkan. Kebetulan dilakukan oleh pasangan calon misalkan. Diproses ya. Diproses oleh Bawaslu. Bawaslu ini kan punya waktu. Dia punya waktu 3 hari ketika dibutuhkan keterangan tambahan 2 hari. Jadi punya waktu 5 hari untuk melakukan proses klarifikasi. Jadi diklarifikasi ini oleh jajaran kami nih. Tergantung nih Mas Ato, kalau misalkan laporannya masuk di Bawaslu RI, ya tetap kita menggunakan hukum acara. Sekarang di Undang-Undang 10 2016 Perbawaslunya ini Perbawaslu 9 tentang temuan dan laporan. Kita punya begitu laporan, kita lakukan kajian awal, ya punya waktu 2 hari dikaji oleh kami ya. Setelah dilakukan kajian ini terhadap laporan tersebut, oh ternyata memenuhi syarat volume material. Lalu kemudian diregistrasi, diproses klarifikasi. Waktunya 3+2, 3 hari ketika dibutuhkan keterangan tambahan 2 hari. Repotnya gini nih di penyelenggaraan pemilihan Mas Ato. Kalau si Pulan tersebut dipanggil oleh Bawaslu nggak datang pertama, kedua nggak datang, ya kebanyakan itu waalaikumsalam Mas Ato. Ya kan? Karena tidak ada in absentia di situ. Tapi gini Bang,
hasil pleno Bawaslu katakanlah untuk di tingkat, karena rata-rata di tingkat 2 lah ya, kabupaten kota itu berkaitan dengan calon itu tadi. Apakah hasil itu sebelum diserahkan ke KPU untuk ditindaklanjuti itu sudah dikonsultasikan dulu ke penyelenggara di atasnya, entah itu provinsi maupun KPU tingkat pusatnya itu? Nah, ini yang mau saya pertajam. Artinya yang kepengen saya tahu, apakah KPU RI juga tahu bahwa di Kabupaten A itu si Fulan digugurkan atas rekomendasi Bawaslu, itu sudah tahu, Bawaslu pusatnya sudah tahu duluan gitu. Kita ambil contoh misalkan ada Banjarbaru ya, ada Pakpak, ada Papua Barat Daya. Kita ambil contoh misalkan Banjarbaru misalkan ya. Nah, ini kan pintu masuknya misalkan dari laporan. Tadi punya waktu 3+2 kan, setelah diregistrasi, dilakukan klarifikasi proses. Klarifikasi. Kemudian dalam proses klarifikasi tersebut ternyata cukup kuat buktinya bahwa terhadap peristiwa tersebut memang ada pelanggaran misalkan. Lalu cukup kuat buktinya. Nah, dalam batas waktu tidak boleh melebihi dari 5 hari tadi 3+2. Ini sudah proses rekomendasi diskualifikasi. Kepada siapa? Kepada KPU. Kalau di Undang-Undang 10 2016 sebagaimana diatur di ketentuan pasal 140, di 140 itu rekomendasi Bawaslu, KPU itu menurut KPU itu katanya di 140 itu harus dilakukan pemeriksaan dulu, dikaji lagi dan sebagainya. Kalau kami menurut Bawaslu begitu rekomendasi kepada KPU, sejatinya KPU menindaklanjuti, tapi karena lantaran ada asbabun nuzul pasal 140, dia kaji lagi itu, dia periksa lagi. Nah, dalam proses pemeriksaan dan kajian itulah apakah rekomendasi Bawaslu terkait diskualifikasi itu ditindaklanjuti atau tidak, bolanya ada di KPU gitu loh. Tetapi kalau kita idealnya dalam konteks ya peningkatan kualitas pengawasan, dalam konteks peningkatan kualitas penanganan pelanggaran, apa yang dilakukan Bawaslu sudah sesuai dengan mekanisme karena memang itu cukup kuat buktinya, sehingga Bawaslu merekomendasikan kepada KPU gitu loh. Saya tanya nih Bang, dalam konteks pilkada sekarang di 2024, ada nggak misalnya di Kabupaten A rekomendasinya dari Bawaslu ke KPU dan pada akhirnya putusan KPU mendis calon. Tapi di satu tempat ada nggak yang rekomendasinya di dis juga tapi KPU ya hasilnya tidak mendis, ada nggak? Ada ya. Ada. Yang hasil rekomendasinya Bawaslu tidak, ya berarti diabaikan, katakan begitu. Tidak semua rekomendasi Bawaslu terkait dan terhadap diskualifikasi itu ditindaklanjuti oleh KPU, ya kan? Nah, cuma kita memang menghimbau kepada jajaran kami, ya, kemarin ya mendekati proses menuju hari tenang, seminggu sebelum menuju hari tenang. Sekarang kan udah masuk hari tenang nih. Kita sampaikan, jangan di ujung misalkan. Ini kan ada 2 pintu penanganan ini. Kalau rekomendasinya itu diskualifikasi, kalau masuk ke ruang pidana, itu kan inkrah berkekuatan hukum tetap ini. Hanya saja masalahnya gini nih, ini saya perlu sampaikan pada pemirsa juga nih. Kalau kaitannya dengan misalkan tadi ada laporan misalkan, lalu si pengawas pemilu memanggil si pelapor sama yang dilaporkan itu. Di panggilan pertama tidak datang. Kedua tidak datang. Bawaslu itu kan tidak punya kewenangan untuk melakukan penggeledahan atau pemaksaan. Ya, tidak ada itu pemaksaan, penggeledahan, kemudian di rumahnya misalkan kita gedor-gedor suruh keluar, nggak bisa itu. Nah, disinilah ada pasal yang namanya pasal kalau tidak salah ya 146. Disitulah 460 kalau nggak salah, itu pasal itulah yang menginformasikan bahwa ada kewenangan yang penggeledahan yang dilakukan oleh kepolisian
dan kejaksaan. Dari situlah kita menggandeng polisi dan jaksa di situ. Nah, ruang pemeriksaan, ruang kaitannya dengan penggeledahan, penyitaan ya, itu kan adanya di penyidik sama di kejaksaan. Nah, sehingga kita menggandeng. Jadi saya ingat sekali waktu di 2017 itu Mas Ato. Bagaimana saya pernah menyita sembako. Pilkada DKI itu ya? Pilkada DKI. Okay. Saya pernah menyita sembako 6 truk di Kalideres, 3 truk di Palmerah, 3 truk di Kebon Jeruk. Hanya saja waktu itu, kenapa saya memberanikan diri? Saya menggandeng polisi dan jaksa. Ya kan? Karena kita nggak punya kewenangan untuk melakukan upaya penyitaan tersebut gitu loh. Itu posisi di gudang atau di kendaraan mau didistribusi itu Pak? Mau sedang didistribusi. Ya kan? Jadi kayak OTT lah semacam itulah ya. Ya, dan itu dilakukan di hari tenang. Ya. Saya turun ke lapangan walaupun tidak ada upaya penggeledahan, penyitaan dilakukan oleh penyelenggara, tetapi ya kita menggandeng polisi dan jaksa karena di ketentuan undang-undang itu upaya penggeledahan, penyitaan itu dilakukan hanya pada penyidik dan kejaksaan gitu. Nah, ini ngomong-ngomong soal hari tenang nih Bang. Jadi Abang pernah ngalami peristiwa pilkada di DKI, menyita, menangkap basah beberapa bertruk-truk lah ya sembako lah. Hari tenang nih, sekarang kita sudah di ujung hari tenang karena hari Rabu besok kan pencoblosan, masih ada hari Selasa. Nah ini kan berarti pola kurang lebih sama lah ya. Hari tenang itu hari yang tidak tenang, gitu ya. Hari di mana tim sukses bisa jadi sedang bergerilya. Begitu juga hari di mana warga juga sedang menanti. Nah, antisipasi agar peristiwa yang kayak di Jakarta, pembagian sembako atau juga politik uang yang sangat mungkin dilakukan karena kan orang pakai logika kalau dikasih di awal lupa, kurang lebih begitu. Nah, ini gimana nih Bawaslu beserta jajarannya mengantisipasi agar kejadian itu tidak terulang pada pilkada serentak nih? Kita sampaikan penguatan kapasitas kepada jajaran kami untuk mengantisipasi memasuki hari tenang dan juga memasuki pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Nah, kemudian juga kita memberikan termasuk juga menghimbau ya kepada peserta pemilu, kemudian berkoordinasi kepada stakeholder, termasuk juga kepada jajaran KPU, koordinasi DKPP, kepolisian, kejaksaan. Nah, dalam konteks internal kita ya, di internal kita ini kepada jajaran kita penguatan kapasitas SDM-nya terutama di pengawasannya, kualitas penanganan pelanggaran yang kita bekali. Nah, mereka langsung mitigasi nih. Karena kan kemarin upaya-upaya pencegahannya itu kita menggembar-gemborkan kampanye anti politik uang. Betul. Kemudian juga patroli pengawasan. Betul. Dan sebagainya. Kita turun memastikan. Supaya apa? Karena hari tenang ini kita khawatirkan kepada peserta pemilu ya agar tidak ada nih serangan-serangan pajar. Tidak ada serangan-serangan subuh, serangan duha, misalkan serangan isya. Sekarang ya. serangan duha tuh sekarang. Serangan duha ya. Menghadang orang menuju TPS. Menuju TPS. Bukan lagi fajar lagi. Fajar lagi ya, serangan duha. Itu yang perlu kita antisipasi. Karena gini, apa yang dilakukan ya, keraguan-keraguan publik ini terhadap kami penyelenggara pemilu, kita akan buktikan dalam konteks ketegasan kami untuk menegakkan hukum, untuk bisa mengafirmasi, untuk bisa merawat keadilan penyelenggaraan pemilihan ini. Dengan apa? Misalkan ada informasi awal, kemudian ada laporan, ini jangan salah ini. Rujukannya udah jelas ini. Kalau misalkan hari tenang, ada aktivitas ya oleh peserta pemilu, pasangan calon dia melakukan kampanye, misalkan di media massa, kemudian media sosial, atau juga dalam konteks kampanye di luar jadwal, itu sudah jelas di 187 rujukannya ada. Ruang pidananya ada. Dia melakukan menjanjikan atau juga memberikan sudah jelas di 187A junto di ketentuan pasal 73. Ini pidananya ada. Hati-hati dan hati-hati juga unsurnya ini kesengajaan yang dilakukan setiap orang Mas Ato.
Jadi kalau misalkan kategori setiap orang, Sejauh ini sudah ada yang ini belum nih Bang, yang sudah ada tanda-tanda. kalau tanda-tanda mungkin banyak, tapi sudah ada pelaku yang ditangkap yang melakukan yaitu tadi lah kegiatan serangan di hari tenang ini. Proses ini masih kita identifikasi. Ya, kita kan sudah melakukan antisipasi TPS rawan. Ini kemarin kita sudah mempublis ada 6 indikator TPS yang paling banyak ya rawannya. Ada 16 yang banyak rawan dan ada 3 TPS yang indikatornya yang tidak begitu rawan tapi ada hal yang perlu diantisipasi. Ini Bang, kalau berkaca peristiwa pilkada yang lalu lah, salah satu titik rawan justru di akhir ya, mulai hari tenang, hari pemungutan suara dan penetapan, terutama pemungutan suara menuju penetapan itu. Beberapa kasus yang lalu di pilkada ada pembakaran KPU, kekerasan lah kurang lebih begitu muncul. Nah, sejauh mana Bawaslu mengantisipasi itu satu. Yang kedua, yang tadi saya coba kaitkan dengan daerah-daerah yang pesertanya mengalami diskualifikasi, itu kan tentu kita berharap pendukungnya tenang ya, tapi kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, itu perlu diantisipasi. Sejauh mana itu mengantisipasinya Bawaslu dan tentu dengan jajaran yang lain, penyelenggara yang lain agar peristiwa titik rawan antara pemungutan suara sampai pada tahap penetapan calon terpilih itu gimana menyikapi itu? Nah itu yang tadi saya sampaikan Mas Arto, seminggu kemarin kita sudah konferensi pers ya, mengantisipasi TPS rawan, termasuk ada 6 indikator ya, TPS yang paling rawan ya, yang paling banyak kerawanannya. Kemudian juga ada 16 TPS yang banyak rawan dan ada 3 TPS yang tidak begitu rawan tapi perlu diantisipasi. Salah satunya adalah kaitannya dengan intimidasi, kekerasan, kemudian juga ada daerah-daerah yang dulunya misalkan pernah rawan banjir, kemudian juga kaitannya dengan jaringan, kemudian juga ada TPS-TPS yang misalkan dia memenuhi syarat, misalkan di DPT. Nah, ada yang misalkan di DPT-nya tidak memenuhi syarat, tetapi malah sebaliknya. Ini banyak hal kasus-kasus yang itu menjadi tingkat kerawanan. Itu kan sebenarnya kayak normatif lah ya, mengidentifikasi TPS rawan, bla 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 itu kan normatif. Saya kepengen tahu treatment dari Bawaslu karena ada peristiwa itu tadi, peristiwa DIS itu kan tidak dalam kategori mungkin identifikasi kerawanan karena itu peristiwa belakangan ya, peristiwa belakangan. Tentu ada treatment yang khusus yang harus dilakukan agar tidak terjadi hal-hal buruk. Kita koordinasi dengan keamanan, kita koordinasi dengan kepolisian, kita koordinasi dengan beberapa stakeholder pemerintah untuk mengantisipasi dan memitigasi berkaitan tentang gelombang pasca proses diskualifikasi ini. Sehingga langkah-langkah itu sampai saat ini sih setelah ada proses tindak lanjut ya pasca rekomendasi itu masih dalam kondisi normatif ya. Karena apa yang disampaikan oleh Bawaslu itu ternyata memang dalam konteks kualitas penanganannya memang terbukti bahwa itu melakukan hal tersebut gitu loh. Artinya memang kita kesalahannya juga bisa dibuktikan dan gitu. Bisa dijelaskan ke publik. Ini yang kemudian publik juga akan melihat secara objektif apa yang dilakukan oleh kami pengawas pemilu, langkah-langkahnya. Dan kemudian juga kita juga mengantisipasi koordinasi dengan keamanan ini, langkah-langkah yang terburuknya seperti apa ya karena kita sudah bisa mengantisipasi untuk bisa meminimalisir kondisi di mana di ujung akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Dan tetap membangun koordinasi juga dengan ya tadi KPU dan DKPP yang masuk dalam forum tripartit tadi. Gitu. Oke. Nah ini Bang, sekarang kan jajaran sampai PTP sudah dibentuk lah ya. Ini sebagai sebuah mesin pengawasan sudah digerakkan agar bekerja tidak saja pada hari H pelaksanaan, tapi mungkin
juga mulai misalnya tadi dikatakan ada apa itu istilahnya yang inilah keliling untuk Patroli. yang patroli itu melibatkan mereka semua dengan masyarakat atau gimana tuh teknisnya? Kita kemarin menginstruksikan kepada jajaran untuk melakukan apel akbar. Ya, di apel tersebut tiap-tiap provinsi itu melibatkan jajaran kami, pengawas di tingkat kabupaten, kecamatan sampai PKD. Kemudian di tingkat kecamatan di-break lagi. Kebetulan kan pasca mereka direkrut untuk menjadi pengawas TPS, dilakukan penguatan BIMTEK ya. Peningkatan kapasitas. Tentang apa? Tentang tugas dia. Tugas mengawasi tahapan pemungutan, penghitungan suara, tidak hanya di tempat TPS, tetapi seminggu sebelumnya sudah ada langkah-langkah termasuk juga melakukan patroli. Menginformasikan ketika ada pemilih yang belum terdaftar, kemudian macam-macam nih beragam yang berkaitan tentang ruang-ruang di tempat pemungutan suara. Termasuk juga kita libatkan mereka untuk melakukan patroli anti politik uang juga, mengkampanyekan bagaimana anti politik uang, berkoordinasi kepada masyarakat, koordinasi kepada stakeholder untuk langkah-langkahnya yang pada hari hanya dia bisa maksimal untuk menjalankan tugas pengawasannya. Jadi semua mesin sudah digerakkan dalam rangka menciptakan pilkada yang bersih dan demokratis, kurang lebih begitu ya. Berintegritas. Nah, ini kan pengalaman pertama lah ya pilkada serentak ini ya. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh penyelenggara khususnya Bawaslu dalam mengawasi maupun menggerakkan mesin dalam proses pilkada yang serentak. Ini jadi kayak pemilunya kan 2 kali nih. Kemarin serentak Pilpres Pileg, sekarang serentak pilkada. Ya, sekarang kan kita bisa lihat Mas Ato ya, penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kan ini dilakukan dalam tahun yang sama sebenarnya. Baru saja kita kelar kemarin pelantikan presiden di bulan Oktober, kemudian sementara sisi lain tahapan sedang berjalan. Sudah berjalan ya. Ini kan beririsan ini Mas Ato. Tapi tanpa mengurangi irisan tersebut ya. Kita maksimalkan untuk menjalankan tugas dan kewenangan. Yang terpenting adalah kita memberikan penguatan, peningkatan kapasitas kepada jajaran kami gitu. Tentang pentingnya mengawal tiap-tiap tahapan penyelenggaraan, tentang pentingnya bagaimana fungsi-fungsi pengawasan dalam konteks peningkatan kualitas penanganan. Makanya tadi saya sampaikan, saya sering sekali menyampaikan kepada jajaran kami bahwa kalau misalkan ada informasi awal, segera dilakukan penelusuran, segera dilakukan pendalaman yang dituangkan dalam LHP, laporan hasil pengawasan. Nah, jajaran kami ini harus tahu hukum acaranya seperti apa gitu loh. Mana yang disebut tentang informasi awal, mana itu laporan, apa yang disebut tentang kajian, apa yang disebut putusan, kita diberi penguatan. Apalagi kemarin kalau di tingkat, kebetulan sentra Gakumdu itu kan adanya sampai di tingkat kabupaten Mas Ato. Nah, kita adakan itu workshop tindak pidana pemilu. Bagaimana bisa membangun chemistry dengan kepolisian dan kejaksaan, ya kan. Ini kan banyak hal ini di Undang-Undang 10/2016. Apalagi larangan kampanye di tempat pendidikan, walaupun ada putusan Mahkamah Konstitusi ya di nomor 69 itu, dia boleh berkampanye di tempat pendidikan dengan adanya syarat dan ketentuan di situ, harus ada izin dan sebagainya. Nah, termasuk juga regulasi-regulasi itu pasca kemarin belum lama keluar putusan MK di nomor 52 ya, bahwa kita tidak bicara tentang rejim pemilu saja. Ternyata ketika hal penanganan yang ada di rejim pemilu dilakukan di rejim pemilihan Undang-Undang 10/2016, pasca adanya putusan MK 52, kenapa tidak gitu loh. Nah, ini kita berikan penguatan itu kepada jajaran kami, peningkatan kualitas penanganan pelanggaran, kita adakan pelatihan, termasuk kemarin kita juga menyampaikan kepada jajaran kami untuk melakukan simulasi penanganan TPS rawan,
simulasi manakala ada informasi yang tidak benar, simulasi yang ketika ada case atau isu-isu kasus-kasus yang ada di dalam TPS, langkahnya seperti apa, problem solvernya seperti apa, kita sampaikan pada jajaran kami. Nah, di simulasi itulah nanti kita lakukan evaluasi mana saja ketika manakala adanya isu-isu, adanya misalkan informasi yang tidak benar, misalkan ada hal kasus-kasus, bagaimana cara menanganinya gitu. Ya, karena kan ini anggota Bawaslu kan tidak semuanya misalnya punya backgroundnya macam-macam lah ya. Tapi bagaimana caranya beracara dan sebagainya kan itu tentu butuh kapasitas hukum acaranya gitu ya. Capacity building itu terus dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan itu tadi. Iya, karena saya memberikan penguatan gini, kita ini kan hukum acaranya ini apa gitu loh. Hukum acaranya itu regulasinya apa gitu loh. Kalau sekarang regulasinya di Undang 10 2016, coba pertajam itu apa yang ada di dalamnya gitu. Perbawaslunya seperti apa sih? PKPU-nya sekarang PKPU tentang kampanye apa misalkan. Itu harus tahu regulasinya. Nah, itu yang menjadi hukum acara. Setelah hukum acaranya udah cakep, pembuktiannya apa? Buktinya itu harus kuat. Jadi penyelenggara pemilu Bawaslu itu dia nggak hoax gitu loh. Nggak hanya berwacana gitu. Dia ngomong by data gitu loh. Hasil pengawasan dia, hasil penanganan dia yang dituangkan ya ketika dia proses pengawasannya sudah bagus ya. Kemudian dia melakukan pengawasan secara maksimal. Kemudian dalam proses pengawasannya diduga adanya dugaan pelanggaran, ya dia memitigasi untuk melakukan penegakan hukum pemilu dalam rangka apa? Untuk bisa mengafirmasi apa yang disebut keadilan pemilu itu sendiri. Gitu. Tapi ngomong-ngomong Bang, ya saya sih baca berita lah ya, ada sekian anggota KPU yang diproses DKPP dan pemecatan. Di Bawaslu ada apa enggak? Kalau ada sampai berapa? Itu menunjukkan bahwa di lapangan juga ternyata seideal apapun yang melakukan Bawaslu untuk penguatan dan menjaga integritas, tapi di lapangan juga terjadi ya keeroran dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan justru oleh ya lembaga pengawas itu. Ya kalau sampai saat ini sih belum sampai ke sana, tapi ini persepsi ya, persepsi masing-masing ya kan saya mungkin kami juga tidak. Karena kalau baca berita KPU kan banyak nih, Bawaslu mungkin juga sebenarnya ada juga yang. Ya bisa saja kalau misalkan karena ini kan kebanyakan personal privilege ini Mas, ya kan. Tetapi memang kalau misalkan pada tahap sanksi keras, berat dan terakhir mungkin ya kadang mungkin ada sebuah keluhan. Saya udah maksimal menjalankan tugas kewenangan, tapi dinilai oleh lembaga lain ternyata kurang pas gitu. Yaitu ya kita sampaikan kepada jajaran kami tetap aja maksimal untuk menjalankan tugas ya. Karena pada posisi yang bisa menilai itu orang lain, kita sudah maksimal untuk menjalankan tugas dan kewenangannya gitu. Seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau toh ada putusan DKPP sebenarnya teman-teman di bawah merasa sudah maksimal tapi putusannya ternyata tidak sesuai dengan rewardnya nggak sama dengan apa yang ekspektasinya beda. Lah ini ngomong-ngomong tentang background Bang Fuadi nih. Bang Fuadi ini kan lulusan IKIP lah. Kalau sekarang UNJ, kalau dulu itu IKIP ya. IKIP kan kadang kalau orang masuk itu cita-cita jadi guru gitu. Bang Fuadi itu pernah jadi guru atau apa gitu? Saya itu lulus 98, 10 Oktober waktu itu. Oke. Saya pertama kali mengajar itu di belakang MPR DPR itu ada sekolah Mas Sato. Namanya SMA 24. Tahun 99 2000 itu saya pernah ngajar. Saya ingat sekali waktu itu mengajar honor PPKN yang ngajar PMP lah ya. Saya ingat kepala sekolahnya waktu itu, Puadi honor ngajar mau nggak per bulan dibayar 100.000? Saya jawab, saya siap Bu, nggak apa-apa. 98 itu? 99 waktu itu. 100.000 per bulan. 100.000 kepala sekolahnya. Nah, dia bilang mau, saya bilang. Kemudian saya tambahin ya 15.000 kata kepala sekolah tersebut. 15.000 ya saya nggak ada masalah. Jadi di sebulan dibayar 115.000. 15.000 itu ngapain? Saya ingat sekali ditambahin 15.000 itu setelah ngajar saya suruh jagain anak supaya nggak boleh tawuran. Jadi
sebagai lulusan IKIP sudah pernah menjalani profesi sebagai guru ya, yang pada akhirnya terus bergeser menjadi anggota Bawaslu itu dari mulai tingkat kota kalau tidak salah ya. Itu gimana itu? Ikut seleksi Bawaslu dari guru jadi penyelenggara pemilu, menjadi pengawas pemilu itu. Ya ngajar kan, setelah saya mengajar di beberapa SMA, kemudian saya ngambil posisi sebagai tentor Primagama. Kemudian saya diberi kepercayaan kepala cabang Purwacaraka Musik Studio Kelapa Gading supaya otak kanan otak kiri berimbang. Itu sampai kalau tidak salah 2011 masuk 2012. Nah kemudian saya dapat informasi oleh seorang senior, sekarang udah almarhum. Saya bilang, Wadi, kamu sekarang di mana? Saya bilang saya di Purwacaraka sama di Primagama bimbingan belajar. Bisa nggak ikut seleksi Panwaslu? Saya bilang, apa itu Panwaslu? Udah ikut aja seleksi. Saya ingat sekali waktu itu tahun 2013 untuk pemilu 2014. Saya coba, cuma waktu itu belum ada istilah CAT, jadi masih manual. Saya coba ikut waktu itu dan kebetulan saya mencoba memberanikan diri walaupun awalnya nggak ngerti apa itu Panwaslu seperti apa. Ya udah saya ikut, ternyata lolos. Dan sampai sekarang menjadi Bawaslu RI. Proses itu pemilu di 2014, lalu kemudian ada itu kan untuk pemilunya ya, karena belum serentak, baru untuk pileg pilpresnya. Kemudian 2017 saya juga ikut tampil lagi karena kan waktu itu masih ad hoc itu, Mas Ato. Ya udah dari 2017 saya coba untuk memberanikan diri di pentas di Bawaslu DKI provinsi, ikut juga seleksi. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya udah sampai 2022 ya. 2022 ada formasi untuk ke jenjang berikutnya menuju pentas nasional di Bawaslu Republik Indonesia. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, terakhir nih Bang Fuadi, untuk menghimbau kepada masyarakat khususnya penyelenggara ya, jajaran di Bawaslu dan masyarakat agar pilkada serentak berjalan sesuai dengan harapan dan tentu semuanya mengawal agar proses demokrasi ini maksimal. Silakan Bang Fuadi. Ya, kami mengajak pertama kepada jajaran kami ya, pengawas pemilu mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kemudian kecamatan, PKD, pengawas TPS, agar mari kita kawal ya tahapan penyelenggaraan ini memasuki hari tenang menuju pemungutan penghitungan suara pada nanti tanggal 27 November. Kawal untuk menjalankan tugas dan kewenangan sebaik mungkin agar hasilnya bisa mencapai bahwa proses pemilu ini dilakukan secara jujur, adil dan bermartabat, dan bisa menjalankan demokrasi ini dengan baik ya. Kemudian juga kepada masyarakat, kepada seluruh stakeholder untuk mari kita kawal ya bersama-sama ya, bersama-sama mewujudkan pilkada penyelenggaraan pemilihan serentak 2024 ini dengan baik. Ayo datang ke TPS nanti pada tanggal 27 November, gunakan hak pilih ya. Masa depan pemimpin ke depan ini tergantung bagaimana peran partisipasi masyarakat untuk bisa menjalankan proses dan mengawal demokrasi ini dengan jujur, adil dan bermartabat. Terima kasih, luar biasa Bang Fuadi sudah menyempatkan waktunya ke studio. Ya. Pemirsa, begitu bincang-bincang kami dengan Bang Fuadi, anggota Bawaslu RI berkaitan dengan Pilkada Serentak 2024. Tentu kita bersama-sama perlu mengawal, menyukseskan dan menjadikan proses politik Pilkada 2024 menghasilkan putra-putri pemimpin kepala daerah terbaik untuk memimpin daerah masing-masing. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Fuadi. Sama-sama.